Nomor 1, sebutkan dan jelaskan pendapat Anda mengenai tentang fungsi hukum. Jawaban nomor 1, fungsi hukum. Manusia memiliki sifat yang berkuasa yang dapat berbuat dari berkehendak sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi setiap manusia pasti mempunyai keinginannya sendiri. Setiap manusia itu pasti mempunyai. Apabila kemauan kita tidak dibatasi, maka manusia dapat menjadi ancaman bagi semua manusia lainnya. Bahkan sifat kekuasaan manusia dapat mengeksplorasi serta mengeksplor dunia. Sehingga adanya fungsi hukum salah satunya untuk membatasi keinginan manusia, membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Fungsi hukum salah satunya ia terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, adil, dan damai sejahtera. Fungsi hukum banyak, terutama yang pertama, fungsi dari hukum adalah menjaga hubungan manusia. Adanya fungsi hukum yang pertama, ia mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban yang diharapkan oleh sesama manusia, mencegah terjadinya kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, fungsi hukum juga mengembangkan hubungan antar manusia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga dapat melindungi kita atau manusia secara individual maupun kelompok. Jadi fungsi hukum itu sangat berguna bagi manusia dan bagi manusia sesama manusia. Fungsi hukum yang pertama, yang keduanya melindungi kepentingan bersama. Jadi adanya fungsi hukum itu bisa melindungi kepentingan bersama, tidak melibatkan satu individu, melainkan beberapa kelompok yang dapat kita lindungi. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan dari manusia lainnya. Kita pasti membutuhkan manusia lagi gitu. Berikut juga manusia pasti membutuhkan kita. Jadi saling membutuhkan. Jadi fungsi hukum untuk menjaga, memberikan pelindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa yang terlindungi berkeadilan dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Mewujudkan fungsi hukum bisa mewujudkan keadilan sosial. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum diciptakan dalam rangka untuk menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Jadi fungsi hukum bisa termasuk untuk kita mencapai tujuan bersama. Maka fungsi hukum sangat penting bagi masyarakat maupun manusia. Fungsi hukum bisa menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Jadi adanya fungsi hukum itu menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Bisa membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang serta menegakkan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban, keteraturan yang sangat jelas, aman, dan tentram. Fungsi hukum bisa menyelesaikan pertikaian. Setiap manusia pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Adanya fungsi hukum bisa menyelesaikan pertikaian masalah tersebut. Manusia tidak akan pernah lepas sampai kapanpun, sampai dia selagi hidup di dunia akan mempunyai masalah.
Maka fungsi hukum salah satunya untuk menyelesaikan pertikaian sehingga kita tidak terjadi konflik baik individu maupun kelompok. Hukum dapat menjadi penengah dan mengatasi masalah tersebut dengan baik dan benar. Selain hukum juga berperan penting dalam menciptakan perdamaian. Jikalau kita tidak ada hukum, maka kita akan tidak beraturan dan banyak orang-orang yang korupsi, yang saling membunuh karena tidak adanya hukum. Maka fungsi hukum itu sangat penting bagi kita semua. Sebutkan dan jelaskan pendapat Anda mengenai jalannya hukum. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran, yang dimana sistem campuran tersebut adalah bekas jajahan Belanda. Jadi sistem hukum di Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum sipil law atau hukum Eropa karena sistem hukum itu bekas jajahan Belanda. Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sistem hukum Islam ikuti mempengaruhi pengaruh-pengaruh yang ada. Kondisi penegak hukum atau jalannya hukum yang ada di Indonesia saat ini, menurut saya pribadi, kondisi ini sedang mengalami krisis dan sakit. Di mana krisis dan sakit itu, fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam penegakan hukum itu sangat terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi. Jadi penegak kita itu belum benar-benar 100% menjadi penegak hukum karena adanya suap menyuap di negara Indonesia. Selagi ada suap menyuap, penegak hukum tidak akan benar. Jadi menurut saya di Indonesia ini sangat krisis dan belum sempurna ya bagi penegak hukum. Jawaban nomor 3 menurut saya mengenai hukum di sekeliling kita itu sangatlah penting karena adanya hukum kita dapat hidup damai sejahtera, tapi tidak menutup kemungkinan adanya hukum di Indonesia orang-orang pada beraturan, tetapi banyak orang-orang yang tidak beraturan, sepertinya adanya mencuri, adanya pembunuhan, atau adanya buang sampah sembarangan. Itu juga termasuk kepada hukum aturan-aturan yang digugat oleh manusia. Sedangkan hukum juga sangat penting bagi kehidupan di masyarakat untuk tercapainya keadilan bagi kita semua. Jadi fungsi hukum adalah untuk membuat perjanjian untuk membuat ketertiban yang berlaku di lingkungan tersebut. Misalnya yang dimaksud dengan peristiwa hukum, objek hukum, subjek hukum, dan seterusnya, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Fungsi hukum sangat penting bagi kita semua. Sebutkan dan jelaskan pendapat Anda tentang ius constitutum dan ius constituendam. Menurut pribadi saya sendiri, sangatlah jelas dua istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda, mempunyai makna yang berbeda. Arti dari ius constitutum yaitu hukum yang berlaku
di masa sekarang. Jadi hukumnya yang berlaku di masa sekarang, bukan hukum yang berlaku di masa sebelumnya. Begitu pula arti dari ius constituendam, yaitu hukum yang dicipta-ciptakan di mana di masa-masa yang mendatang. Jadi ius constituendam adalah perjalanan hidup negara, tetapi belum dibentuk dan belum disahkan di dalam undang-undang dan ketentuan lain. Jadi keduanya sangat berbeda, yaitu sekarang dan hukum yang masih yang mendatang, atau bisa disebut dengan hukum yang dicipta-ciptakan. Jadi itu perbedaannya. Kalau ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang, sedangkan ius constituendum adalah hukum yang akan mendatang dan masih dicipta-ciptakan.